Setelah Tokito berhasil bebas dari kurungan air si Gyoko, dia pun mulai mencabut jarum-jarum beracunnya. Dia udah lemes banget karena efek racun itu. Dia juga lihat si Kotetsu yang udah terkapar di sana. Terus si iblis ikan ini di sini malah nambah banyak dan akan nyerang Tokito. Tapi Tokito udah gak kuat karena tubuhnya dipenuhi racun. Tiba-tiba dia bisa mengingat masa lalunya bersama ayahnya dulu. Jadi, dulu tuh si Tokito suka banget bantu ayahnya menebang pohon dan mengambil batangnya. Di sisi lain, si ibunya udah sakit yang parah banget. Sampai diselimutin beberapa lapis juga tetap kedinginan si ibunya itu. Sedangkan si ayah lagi nyari tumbuhan obat buat si ibu meskipun lagi badai. Nah, tumbuhan itu adanya di atas tebing. Pas mau diambil, si ayah malah terpeleset di sana, yang membuat si ayah meninggal. Begitu juga dengan ibu si Tokito yang sakit meninggal juga. Jadinya, di usianya yang masih 10 tahun, dia udah ditinggal oleh orang tuanya. Sekarang, dia hanya tinggal bersama saudara kembarannya bernama Yuichiro. Si Yuichiro ini dia orang yang berpikiran pakai logika dibandingkan perasaan. Yuichiro gak percaya dengan kalimat jika orang lain yang berbuat baik, maka kebaikan akan datang juga ke orang itu. Menurutnya, si ayah harusnya gak cari tumbuhan itu saat badai. Jadi yang meninggal bisa si ibu aja dan ayah bisa hidup. Kata-kata itu pastinya menyakiti hati si Tokito. Si Yuichiro seolah-olah menganggap perbuatan si ayah salah buat nolong ibunya. Padahal si ayah udah berusaha, tapi Yuichiro gak peduli dengan itu. Memang begitulah sifat si Yuichiro, ngomong apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tokito seperti hidup di neraka kalau bersama si Yuichiro. Tokito selalu merasa kembarannya ini membencinya. Saat musim semi tiba, si Tokito yang lagi ngambil air di sungai tiba-tiba dihampiri oleh Amane, yaitu istrinya si Ubuyashiki. Di sini, si Amane ngasih tahu semuanya tentang leluhur Tokito dan Yuichiro. Yang dimana leluhur mereka tuh para pendekar pedang atau para pembasmi iblis. Tapi di sini si Yuichiro malah kesel dengan Amane dan mengusirnya. Meski begitu, si Tokito seneng banget kalau ternyata dirinya dan si Yuichiro adalah keturunan dari pendekar pedang. Tokito yakin bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu sebagai pendekar pedang. Contoh paling utamanya adalah menolong orang lain dari serangan para iblis. Tapi bukannya ikutan senang, si Yuichiro malah marah ke Tokito. Yuichiro berpikir bahwa mereka berdua ini tuh gak bisa apa-apa, cuman beban aja. Meskipun dari keturunan pendekar, mereka tetap anak dari si ayah dan ibu yang gak guna katanya. Si ibu malah tetap kerja padahal lagi sakit. Si ayah juga malah cari obat pas lagi badai. Itulah bukti bahwa mereka berdua ini juga gak bakal guna jadi pendekar. Buat nolongin seseorang itu cuma berlaku bagi orang-orang yang terpilih aja. Bukan kayak mereka ini yang gak bisa apa-apa katanya. Yuichiro juga curiga kalau si Amane tuh ada niat lain. Tokito yang dengar itu pun sedih banget. Semenjak itulah mereka gak pernah ngobrol lagi. Jadi masing-masing aja tuh. Amane yang terus datang ke rumah juga selalu diusir sama si Yuichiro. Musim panas pun tiba. Ini menjadi musim panas terpanas waktu itu katanya. Sampai malamnya pun mereka tetap kepanasan karena musimnya. Sampai pintu dibuka juga, angin juga gak kerasa banget, masih panas gitu. Nah, pas di malam itu, si Tokito lagi minum. Si Yuichiro juga belum tidur. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan mereka, ada iblis yang masuk ke rumah. Mereka pun kaget banget. Si iblis langsung menyerang si Tokito. Tapi dengan cepat, si Yuichiro melindunginya. Dengan hasil, tangannya jadi buntung sebelah. Tentunya itu sakit banget. Mereka jadi panik nih, harus gimana. Si iblis pun menganggap bahwa nyawa mereka ini gak guna. Gak akan ada bedanya kalau mereka ini mati. Dengan melihat si Yuichiro yang kesakitan itu, si Tokito tanpa sadar merasakan amarah yang membara banget di sekujur tubuhnya. Dia gak ingat sama sekali apa yang terjadi setelah itu. Pas sadar-sadar, si iblis udah sekarat ternyata.
dan tubuh Tokito juga dipenuhi oleh darah. Iblis itu pun lenyap karena sinar matahari pagi. Si Tokito pengen periksa keadaan si Yuichiro, tapi tubuhnya udah gak kuat buat jalan ke rumahnya. Jadinya dia coba ngesot aja ke sananya. Nah, pas sampai sana, dia ngedenger si Yuichiro lagi berdoa. Intinya, si Yuichiro pingin si Tokito aja yang selamat, sedangkan dirinya mati aja. Yuichiro ingin mendukung Tokito supaya bisa menjadi berguna bagi orang lain. Tokito harus jadi orang yang baik hati dan bisa menolong orang lain. Kemudian, scene pindah ke masa kini. Di sini, si Tokito tiba-tiba punya tanda yang tercipta dari kobaran api kayak si Tanjiro di pipinya. Dengan begitu, dia pun langsung musnahin semua iblis ikan dan berhasil selamatin si Kotetsu. Kotetsu pun menyuruh Tokito buat lindungin si Haganezuka dari si Gyoko di gubuk. Yang dimana si Gyoko di sini masih kesel sama si Haganezuka. Karena dia masih aja fokus mengasah pedang meskipun udah bertumpahan darah. Salah satu matanya juga udah dicabut sama si Gyoko. Asli kejam banget. Tapi dia tetap fokus aja tuh ngasah pedang. Kemudian dengan cepat datanglah si Tokito ke sana dan mulai nyerang si Gyoko. Si Gyoko pun kaget banget. Ternyata dia bisa keluar dari kurungan air itu. Dia juga bingung tanda apa yang ada di pipinya Tokito itu. Dia jadi mengingat informasi dari Muzan bahwa tanda seperti itu mirip seperti si Tanjiro. Tapi yang paling bikin dia kesel ada wajah datar si Tokito. Wajahnya tuh datar banget gitu. Tokito juga sekarang lebih cepat dan berhasil melukai si Gyoko. Gyoko pun marah dan mulai ngeluarin kekuatannya berupa tentakel gurita besar yang jadinya menghancurkan gubuk itu. Meskipun begitu, si Haganezuka pas udah terpental, dia langsung mulai mengasah pedang itu lagi. Tapi Gyoko akan mengabaikan si Haganezuka dulu nih. Gyoko akan fokus buat bunuh si Tokito dulu di sini. Tapi ternyata cengkraman tentakel itu bisa ditebas dengan mudahnya oleh Tokito. Itu karena Tokito berhasil mengganti pedangnya ke pedang yang sudah dibikin sama si Kanamori. Tokito pun makasih banget ke Kanamori. Kanamori juga seneng banget. Dengan begitulah, di sini si Tokito mulai bertarung sama si Gyoko dengan mengandalkan kecepatan. Tokito dengan kecepatan reaksi dan menebasnya, sedangkan si Gyoko dengan kecepatan berpindah tempat dari guci ke guci lainnya. Kali ini, Tokito yakin bahwa dirinya adalah orang yang terpilih untuk bisa melindungi orang lain.